Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini, saya akan melanjutkan kisah yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Iksan kemarin. Untuk teman-teman yang belum menonton part satunya, kami sarankan dulu untuk teman-teman menontonnya terlebih dahulu, yang linknya kami sertakan di deskripsi. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Melanjutkan cerita part 1 dan part 2-nya kemarin. Di sini mereka bertiga ini, Mas Salam, Mas Doni, dan juga Iksan ini akhirnya tidur di kamarnya Mas Doni karena memang terjadi teror di malam tersebut. Dan pada keesokan harinya, Mas Salam sama Mas Doni ini masih tidur, sedangkan Iksan ini sudah bangun karena memang ada kelas pagi waktu itu. Jadi si Iksan tersebut balik lagi ke kamarnya untuk mulai beraktivitas. Di sini Iksan pun lanjut mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Waktu itu Iksan ini memang pergi sedikit pagi, dan dilihatnya itu teman-teman dari kamar-kamar yang lain ini belum ada yang bangun. Jadi hanya Iksan sendiri di situ. Iksan pun ini mengunci pintu kamarnya dan jalan. Ketika melewati kamarnya Mas Edi, Iksan ini sedikit parno karena kejadian-kejadian yang aneh yang dialami belakangan ini. Tapi Iksan ini tetap jalan. Ketika nyampe di depan kamarnya Mas Edi, Iksan ini mencium ada bau yang sedikit busuk dari arah kamarnya Mas Edi tersebut. Tapi Iksan ini pun menghiraukan karena memang sudah parno duluan. Iksan ini pun lanjut pergi ke kampus. Iksan pun pergi ke kampus, dan pada sore itu Iksan ini pulang dari kampus. Ketika Iksan ini pulang, nyampe kos, dan disitu sudah ada teman-teman yang lain di depan. Iksan pun menyapa teman-teman yang ada di depan kos tersebut, termasuk juga Mas Salam. Di sini Mas Salam ini duduk-duduk di depan kosnya sambil berokok. Disapalah mereka dan Iksan pun masuk ke dalam kamarnya. Iksan ini mandi seperti biasa. Jadi pada waktu itu sekitar jam 5 sore, waktu Iksan ini mandi, Iksan ini berada di dalam kamar mandi tersebut dan juga menyiramkan airnya. Waktu itu Iksan ini mendengar seperti ada orang berjalan dari dalam kamarnya, padahal kamarnya ini dikunci sama Iksan. Iksan dengarkan lagi ada bunyi telapak kaki orang berjalan. Nah, seketika itu juga Iksan ini membuka kamar mandinya dan menoleh. Dilihatnya dari sekeliling kamarnya tersebut tidak ada siapa-siapa di situ. Di sini Iksan pun melanjutkan mandinya. Ketika Iksan ini membuka pintu kamar mandi, ternyata pintu itu tertutup. Dicoba buka sama Iksan, gak bisa, seperti ada orang di dalamnya. Gak selang berapa lama ketika Iksan mencoba untuk masuk, terdengar dari arah dalam kamar mandi tersebut, bior, bior, bior. Seperti ada orang yang sedang mandi di situ. Iksan ini dengan gemetaran tanya, "Siapa di dalam?" Tidak ada jawaban, hanya bunyi suara jebur-jebur seperti orang yang lagi mengguyurkan air ke badannya. Dan selang berapa lama, Iksan ini masih di depan kamar mandi tersebut. Karena penasaran, dicoba dipaksa sama Iksan. Ternyata dari dalam itu terdengar suara, "Sebentar." Iksan ini pun tanya, "Loh, Mas Edi dah ini?" Gak ada jawaban lagi. Tapi seketika itu Iksan ini keluar. Ketika Iksan ini membuka kamarnya, di depan situ sudah ada Mas Salam di samping kamarnya. Mas Salam ini masih berokok di depan kamarnya tersebut. Dipanggil sama Iksan, Mas, ada Mas Edi di dalam kamar mandi." Nah, sontak Mas Salam ini pun, "Loh, iya Mas, tadi itu pintu kamarnya aku kunci waktu aku mandi. Tahu-tahu ada di dalam kamar mandi." Ya, kita cek. Akhirnya Mas Salam ini pun mengajak Iksan ini untuk mengecek kamar mandi tersebut. Ketika Mas Salam dan Iksan masuk ke dalam kamarnya Iksan,
Di situ memang terdengar bunyi suara orang mandi, jegur, bior, jegur, bior. Dan ketika mereka ini mendekati pintu kamar mandi tersebut, dengan sedikit takut mereka berdua ini tanya, Edi, tidak ada jawaban di situ. Seketika itu di dalam kamar mandi ini hening. Yang tadinya terdengar bunyi suara orang mandi, ini tidak ada lagi. Dan ketika dibuka, bisa dibuka. Dan ketika dibuka pintu kamar mandinya, tidak ada siapa-siapa di situ. Hal inilah yang membuat mereka ini bingung sekaligus takut. Padahal ini masih sekitar jam 5 sore, belum malam. Karena mereka berdua memang benar-benar melihat kejanggalan kejadian tersebut, mereka ini jadi takut sendiri. Bahkan Iksan ini enggan lagi untuk berada di kamarnya tersebut dan lebih memilih untuk ikut Mas Salam di kamarnya, karena memang mereka berdua ini takut. Mas Salam juga sama sekali tidak keberatan. Singkat cerita, pada malam harinya teman-teman kos yang lain ini jadi sedikit takut untuk keluar malam, bahkan untuk keluar kamarnya. Tiba-tiba si Doni ini SMS. Waktu itu memang tahun di bawah 2020 ini mayoritas masih menggunakan SMS, tidak seperti sekarang yang menggunakan WhatsApp dan lain-lain. Jadi waktu itu Mas Doni ini SMS ke Mas Salam. Mas Doni ini mengajak Salam dan Iksan tersebut ke kamarnya untuk nongkrong-nongkrong di dalam kamarnya, karena memang kamar dari Mas Doni ini sedikit jauh, selisih berapa kamar dari kamarnya Iksan dan kamarnya Mas Salam tersebut. Akhirnya mereka berdua pun, Mas Salam dan Iksan ini pergi ke kamarnya Mas Doni. Di situ sudah ada teman-teman juga yang lain. Jadi mereka semua ini enggan untuk nongkrong lagi di depan kamarnya, melainkan lebih memilih nongkrong di dalam kamarnya Mas Doni tersebut. Mereka semua ini nongkrong-nongkrong di situ, bikin kopi seperti biasa. Dan ketika jam 10 malam, tiba-tiba ketika mereka ini asik main kartu, bercanda-canda dan lain-lain, tiba-tiba di depan pintunya Mas Doni itu berdiri sosok Mas Edi. Dan Mas Edi ini ngomong, "Kok nggak ajak-ajak?" Di sini mereka ini pun diem seketika itu juga, dan Mas Salam ini ngomong, "Kamu ini aneh, Ed. Keluarnya kok malam terus. Ya udah masuk sini." Tapi teman-teman yang lain ini, Iksan dan Mas Doni, terutama Mas Doni ini benar-benar takut melihat Mas Edi tersebut. Mas Edi di sini duduk dan seperti biasa hanya diem, tatapan kosong, dan lebih sering menunduk dan tidak ikut berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Iksan ini melihat terus ke arah Mas Edi dan benar-benar menakutkan. Tapi di sini Iksan ini berusaha untuk melawan ketakutannya tersebut dengan cara bertanya ke Mas Edi sambil bercanda. Waktu itu ditanyalah oleh Iksan ini ke Mas Edi, "Mas Edi, tadi pagi itu aku lewat depan kamarnya Mas. Di situ kok tercium bau busuk ya? Barangkali ada bangkai tikus atau apa di situ. Dikeluarin dong, Mas." Di sini seketika itu Mas Edi ini yang awalnya menunduk tiba-tiba mengangkat mukanya dan menolehkan mukanya tersebut ke arah Iksan dengan tatapan kosong. Iksan ini sudah sedikit takut dilihati oleh Mas Edi tersebut. Mas Edi ini tersenyum, "Itu bukan bangkai tikus, itu bangkaiku." Mas Edi ngomong seperti itu. Seketika itu juga teman-teman yang lain ini diem. Yang awalnya sedikit bercanda-canda diem, dan Mas Edi ini tersenyum sambil melihati mereka satu persatu. Teman-teman yang lain ini pun benar-benar takut di situ, dan bahkan Mas Doni ini lebih memilih untuk tidur tidak menghadap ke teman-teman yang lain termasuk Mas Edi tersebut. Di sini Mas Salam ini langsung ngomong, "Kalau ngomong itu mbok ya nggak usah aneh-aneh. Teman-teman ini loh ngerasa kamu itu aneh, Ed, gitu loh. Terus mending kamu balik ke kamarmu aja." Tapi di situ terlihat sekali kalau Mas Salam ini sepertinya takut sekali dengan Mas Edi ini, terlihat sekali. Dan gak berapa lama Mas Edi ini pun berdiri, dan berdiri membalikkan mukanya. Dia ini pergi tanpa ngomong. Dan akhirnya teman-teman yang lain ini langsung menutup kamarnya tersebut. Mereka semua ini membicarakan keanehan-keanehan yang terjadi pada Mas Edi tersebut. Jadi pada malam itu nyampe larut malam yang dibahas ini Mas Edi tersebut. Sampai larut malam mereka ini
pulang kembali ke dalam kamarnya satu persatu, dan akhirnya tinggal sisa mereka bertiga di sini. Di situ ada Iksan, Mas Doni, dengan Mas Salam. Di sini Mas Doni ini meminta kepada mereka berdua untuk menginap lagi di kamarnya tersebut. Mas Doni ini juga takut, dan memang Mas Salam sendiri dan Iksan mereka juga takut untuk kembali ke kamarnya mereka. Akhirnya pada malam itu mereka bertiga ini tidur barengan di kamarnya Mas Doni tersebut. Dan gak berapa lama ketika mereka tidur, terdengar bunyi ketokan. Tororok, tororok, tororok. Mas Doni ini takut, udah gak usah dibuka. Tapi di sini Mas Salam ini tetap membuka pintu tersebut dengan gemetaran dibuka. Dan ketika dibuka ternyata itu adalah teman sebelah kamarnya Mas Salam. Dia ini namanya Mas Isom. Jadi Mas Isom ini seperti ketakutan sekali. Akhirnya ditanya sama Salam, "Lo ada apa, Som? Ada apa?" Udah masuk dulu. Akhirnya Mas Isom ini pun masuk, dikuncilah pintu tersebut. Di sini Mas Isom ini bercerita. Jadi pada malam itu ketika mereka ini habis nongkrong dan pulang kembali ke kamarnya masing-masing, di situ Mas Isom ini lagi menggosok giginya sebelum tidur. Mas Isom ini menggosokkan giginya dan lampunya ini belum dimatikan. Ketika Mas Isom ini sudah selesai menggosok gigi, beliau ini bersiap-siap untuk tidur. Mas Isom pun ini mematikan lampunya dan beliau ini tidur. Pada saat beliau ini tidur, Mas Isom ini mendengar ada orang yang naik ke atas ranjangnya. Itu seperti bunyi kerak, seperti ada beban, ada orang lain di ranjangnya tersebut. Seketika itu Mas Isom ini melihat di sampingnya itu ada sosok lelaki, tapi karena gelap Mas Isom ini nggak bisa melihat itu siapa. Akhirnya Mas Isom ini dengan sedikit takut dinyalakan lampu tersebut. Ketika dinyalakan tidak ada siapa-siapa di situ. Mas Isom ini sudah gemetar dengan apa yang terjadi barusan. Akhirnya ditenangkanlah dulu. Ketika sudah tenang, Mas Isom ini mematikan lampunya lagi. Ketika dia matikan lampunya tersebut, memang terlihat ada sosok lelaki yang berbaring di ranjangnya tersebut. Mas Isom ini ketakutan di situ. Dinyalakan kembali lampunya tersebut, tidak ada apa-apa lagi. Tapi karena Mas Isom ini sudah takut, akhirnya membuka pintu kamarnya, berusaha untuk kembali ke kamarnya Mas Doni. Barangkali di kamarnya Mas Doni ini masih ada anak-anak yang masih belum tidur. Dan ternyata ketika Mas Isom ini keluar dari kamarnya, terlihat ada sosok bayangan hitam yang masuk ke arah kamarnya Mas Edi. Di sini Mas Isom ini pun segera langsung menutup kamarnya dan lari ke kamarnya Mas Doni. Hal itulah yang diceritakan Mas Isom kepada mereka semua yang ada di kamarnya Mas Doni tersebut. Di sini Mas Isom ini juga meminta untuk agar diperbolehkan tidur di kamarnya Mas Doni ini. Mereka pun akhirnya malam itu tidur berempat di dalam kamar tersebut. Mereka ini lebih memilih untuk tidur di kamar tersebut daripada mendapatkan teror-teror ketika mereka di kamarnya masing-masing.